Samsul ini bikin sumpah kalau dia bakal ngabisin semua perawan-perawan yang ada di kampung itu. Si Samsul ini ketangkep dibawa ke situ. Setelah diajar, potong tangan sama kakinya dipotong. Darah di mana-mana, dan tembok rumah si Fitri ini, sama semuanya kena darah. Balik lagi di channel kita di Lembah Hitam. Masih bersama saya Randi dan rekan saya Johnny. Oke, pada malam hari ini kita akan membawa sebuah cerita misteri. Oke. Misteri soal pembunuhan. Oh iya, misteri tentang pembunuhan. Oke, tahan dulu John. Sebelum kita lanjut cerita, ada baiknya untuk teman-teman yang di rumah bisa bantu like, komen, dan subscribe channel kita, oke? Agar lebih berkembang dan agar kita tidak digusur dari studio ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor nyata, boleh banget buat kalian kirimkan ke alamat email yang ada di bawah, atau langsung di Instagram kita juga boleh. Oke, keterangannya ada di bawah ya, teman-teman. Hari ini siapa yang mau cerita? Hari ini adalah cerita dari Johnny. Kameramen. Dari kameramen. Kameramen dia. Kalau kameramen kok cerita bedo tuh. Ya wis aku. Oke, dari Johnny. Kita kembali lagi karena di episode sebelumnya sudah saya. Lalu gantian Johnny. Nah, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bercerita dengan kami berdua, bisa kami hadirkan di sini ya. Masih ada stok beberapa kursi buat jadi narasumber langsung ya kan? Jadi narasumber langsung. Biar feel-nya beda. Biar gak bosan lihat kita berdua terus. Oke. Cerita malam ini tentang pembunuhan yang akan dibawakan oleh Johnny. Kita mau langsung ke ceritanya? Oke. Kita. Cerita ini asli dari kampung saya dan terjadi di sekitaran tahun 90 sampai tahun 2000. Pertengahan tahun itu. Nah, di situ terjadi sebuah penghakiman massal yang berakhir kematian. Berarti ini kejadian nyata. Yes, kejadian nyata. Kejadian nyata. Nah, terus yang bikin serem adalah pertama. Iya. Langsung saja. Oke. Nah, di sini mungkin bakal ada beberapa karakter. Dan ini kisah berlatar tahun segitu ya. Dan ya kita tahu di tahun-tahun 90-an, di tahun 2000 sampai tahun-tahun awal-awal reformasi. Bener. Setelah era-era 98. Dan sejauh pemerintahan si presiden itu kita tahu kan, disitu banyak banget kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Kasus pembunuhan ini banyak dan nggak hanya berbau politik, tapi kejadian-kejadian di tengah masyarakat di tahun itu emang sering banget, kayak orang berantem sampai bacok-bacokan ya. Dan itu nggak ditindaklanjuti sama kepolisian tahun-tahun. Nah, jadi ceritanya di kampung saya itu dulu ada seorang namanya, kita sebut aja ini nama samaran, dia namanya Samsul. Nah, si Samsul ini dia udah terkenal kalau dia itu sukanya, hobinya rese. Resenya itu dia senang mencuri, yang kedua dia suka gangguin cewek-cewek yang ada di situ. Dan suatu hari si Samsul ini udah berkali-kali kan nyari kesempatan buat maling ke rumah warga, sampai berkali-kali juga dia ketangkep sama warga. Udah suatu hari ketangkep, mungkin sekali dua kali dia mungkin dipukulin, waktu itu dipukulin masih wajar ya kan, cuman emang dia nggak sampai ke kepolisian, atau mungkin barang yang dicuri itu nggak terlalu berharga, ini cuma bahan makanan. Dan apalagi di tahun 90-an itu
tingkat kesejahteraan orang-orang apalagi di kampung itu rendah banget. Jadi kayak orang maling yang diambil cuma beras, makanan, bahan makanan. Maling dapat radio yang masih jadul, itu udah berharga banget. Jadi mungkin beberapa kali si Samsul ini ketangkap, dia nggak dapat barang-barang yang berharga, sampai akhirnya dia masih bisa lolos. Nah, cuman setelah sekian lama si Samsul ini udah berkali-kali ketahuan, tapi masih diulang lagi. Nggak punya kapok ya. Akhirnya warga geram. Setelah warga geram, suatu hari dia diadili. Dia ketangkep, malam itu dia maling sama warga, udah diincar kan, emang udah. Tiap malam warga tuh ada yang jaga malam. Wah, ini si Samsul ini keluarnya jam segini, pas targetnya ini. Suatu hari malam itu dia ketangkep. Diseret sama warga, dibawa ke pinggir kali. Jadi di kampung saya itu gak jauh dari kampung, ada perbatasan sawah, terus ada sungai, sawah lagi, baru jalan raya. Nah, jadi sungai ini kan lumayan jauh dari keramaian warga. Si Samsul ini ketangkep, dibawa ke situ. Setelah diajar, dipotong tangan sama kakinya, dipotong, dan dia dibiarin gitu aja di pinggir sungai. Dan ternyata si Samsul nggak mati, karena dia punya ternyata namanya ilmu kebal. Dan ilmu kebal ini ada yang bilang rawa rontek, ada yang bilang pancasona ya. Cuman dari beberapa sumber yang udah saya, ya mungkin kalau ada kesalahan dan kalian mungkin para pendengar teman-teman ada yang lebih tahu, boleh buat ngasih apa sih yang benar. Nah dari cerita ini si Samsul itu punya ilmu namanya pancasona. Dan pancasona, ada satu pancasona dan ada rawa rontek. Cuman bedanya kalau si rawa rontek itu asalkan dia masih nyentuh tanah, selama jasadnya dipotong-potong, kalau kepalanya nggak hancur, dia masih bisa balik lagi. Nah bedanya sama si pancasona ini juga dari cerita orang-orang yang ngalamin kejadian itu. Jadi si Samsul ini masih bisa hidup lagi, masih bisa pulih lagi kalau dia masih bisa makan tanah. Akhirnya si Samsul ini jadi buronan warga kan. Tapi dia memang ternyata dia punya ilmu-ilmu kayak gitu kan. Cuman wajar gak sih kalau dia orang maling, orang polisi, tentara mungkin juga punya pegangan apa ya. Dia maling juga pasti punya pegangan senjata rahasia lah gitu. Nah suatu hari itu waktu udah berjalan lama dari kejadian itu, cuman sebenarnya nggak sampai tahunan ya, jadi nggak lama-lama banget. Si Samsul ini nongol lagi, dia maling lagi tapi nggak ketangkep. Cuman ada barang-barang warga kok yang hilang, ada barang yang hilang tapi malingnya nggak ketangkep. Wah ini warga udah curiga sama Samsul. Nah di situ ada seorang pemuda lah, kita panggil aja namanya Rohman. Ini nama samaran juga. Si Rohman ini kalau dibilang preman sebenarnya bukan preman, cuman dia cenderung disegani. Dan umurnya dua orang ini umurnya masih sama. Ya hampir kira-kira 20 tahunan, masih muda semua waktu itu. Cuman si Rohman ini emang keturunan dari bapaknya seorang kiai. Oh betul. Bapaknya yang diriin sebuah pesantren di kampung ini. Nah, otomatis dia jadi orang yang disegani ya kan. Udah gitu si Rohman ini juga sama bapaknya juga dia dididik buat bapaknya pesantren. Jadi dia nggak cuman belajar agama, tapi ya kayak ilmu-ilmu kan bela diri gitu lah. Dia juga belajar ilmu-ilmu pegangan gitu. Iya. Dan di tahun-tahun segitu kan hal-hal kayak gitu masih wajar, masih sering banget kan. Nah terus suatu hari si Samsul ini dia nggak berhasil ketangkep basah sama warga ketika mencuri. Tapi si Samsul ini entah, kita nggak tahu apa yang mancing dia buat ngelakuin ini. Cuman dia bikin sumpah, si Samsul ini bikin sumpah kalau dia bakal ngabisin semua perawan-perawan yang ada di kampung itu.
Jadi ternyata si Samsul ini nggak cuma punya ilmu kebal, tapi juga punya ilmu pelet, ilmu gendam. Dan dia, kan brengsek banget ya. Itu siapa yang nggak geram dah? Nah, suatu hari si Rohman ini tadi, dia datang nyari si Samsul buat ngajak dia berantem. Samsul, daripada kamu bikin rusak di sini, mendingan kita berantem. Gak terserah, kita berantem sampai mati. Samsul itu ternyata nggak mau. Jadi ternyata dia memang punya ilmu kebal, tapi dia nggak punya ilmu bela diri. Gitu. Dan saya kurang tahu juga sih. Cuman kebanyakan kan mungkin yang punya ilmu kebal itu pasti punya ilmu bela diri ya. Cuman Samsul itu ternyata nggak. Dia nggak berani buat berantem sama si Rohman. Otomatis ya si Rohman ini juga nggak bisa maksa dong. Iya. Jadi dia ngajak berantem tapi dengan cara baik-baik. Saya tiba-tiba si Samsul mau dibaca si Rohman kan ya nggak mungkin juga. Susah ya. Nah terus akhirnya si Samsul ini mulai ngejalanin rencana-rencananya. Yang ngelakuin balat ke cewek-cewek yang ada di situ sekali 2 kali ya kan. Jadi setelah namanya dibalat si cewek itu kan nggak sadar kan. Cuman pasti ada perubahan kan, apalagi cewek ya, cewek yang masih virgin. Terus tiba-tiba dia setelah bangun sadar-sadar kok ada yang beda, pasti yang kerasa. Nah dari situ warga udah mulai curiga kalau si Samsul udah mulai jalanin rencananya. Warga mulai tambah marah kan. Warga tambah marah, akhirnya warga ngumpul buat merundingkan gimana cara mereka biar bisa nangkap basah si Samsul itu. Dan warga ngumpul berunding, akhirnya di situ ada sebuah ide, gagasan dari para orang-orang semua yang ngumpul di situ. Kalau nggak lama lagi di salah satu rumah dari warga yang ada di situ, dia bakal ngadain acara pengajian. Dan orang-orang di kampung ini emang cenderung religius ya. Jadi kalau ada pengajian di suatu tempat, kebanyakan apalagi yang cowok-cowok kepala keluarga pasti hadir ke pengajian. Nah terus rencananya gimana? Ketika pengajian itu berlangsung, nggak jauh dari tempat itu ada satu rumah, dan di rumah ini dia ada seorang anak gadis. Dia terkenal cantik dan dia masih perawan. Nah kira-kira, jadi di situ warga mikir spekulasinya nyari cewek perawan cantik, siapa lagi yang bakal jadi korban, kira-kiranya gitu. Akhirnya mereka merencanain buat nangkap aja Samsul di rumah kalau yang bakal jadi calon korbannya itu. Nah suatu hari mungkin dari perencanaan itu beberapa hari kemudian pengajian itu berlangsung. Dan di tahun segitu penerangan jalan itu belum sekarang. Kalau sekarang kan jalan di kampung ini udah aspal, udah lebar, mobil sama keluar masuk. Di tahun itu belum. Jalan raya masih jalan raya utama Semarang Solo, dan masuk ke kampung itu jalannya masih batu-batuan. Batu yang ditata, iya. Batu sawah itu. Itu kalau ada yang bilang namanya makadam. Jalan itu masih makadam. Listrik di jalan utama aja masih gelap, belum ada lampu ya. Lampu masih jarang-jarang. Nah di rumah warga ini belum semua rumah ada listrik. Dan malam itu, nah jadi di kampung itu kalau malam suasananya pakai penerangan cuman sebatas obor yang ditaruh depan rumah kalau ada yang naruh, kalau nggak ada ya gelap banget ya. Nah terus ketika malam pengajian ini berlangsung, warga jaga, terus mereka itu sembunyi di tempat-tempat yang gelap. Gitu. Di tempat-tempat yang gelap. Terus emang di situ sebenarnya penjagaan nggak cuma fokus di satu rumah cewek ini doang, tapi otomatis di beberapa rumah yang kira-kira ada cewek. Pokoknya warga naruh orang di situ buat sembunyi. Dan nanti kalau si Samsul keluar, dia harus ngabarin ke warga lainnya. Nah malam itu
Dan warga juga punya rencana. Mereka nggak cuman, ini warga yang ngumpul kebanyakan laki-laki, tapi mereka rencananya nggak cuman di mereka aja, dan mereka udah bersama-sama dengan keluarga yang diawasi. Jadi emang sengaja kalau di rumah itu ada cewek, ada bapak, ada mungkin dia punya kakak laki-laki, malam itu suruh berangkat ke pengajian biar rumahnya kosong, tapi warga sebenarnya sembunyi ya. Nah di rumah malam itu setelah warga jaga, pengajian mulai jalan, mulai kedengaran suara dari tempat pengajian itu, mulai kedengaran, masih sepi dan saya gambarin tempat pengajian, misal ini tempat pengajian yang rumah warga juga, cuman halamannya lebih luas, dan di sini tuh ada jalan, terus ke belakangnya sini ini rumahnya salah satu cewek yang jaga tadi. Dan malam itu ternyata benar, si Samsul keluar nongol buat ke rumah si, kita panggil aja namanya Fitri. Ternyata beneran Samsul datang ke rumah si Fitri. Terus dia nggak tahu kalau warga udah ngawasin, cuman si Samsul nyangkanya kalau si, wah ini bapaknya si Fitri udah keluar, aman. Dia mulai tuh, dia datang ke rumah dengan selimut kosong, sepi, aman. Dia coba, dia bukaan gitu. Di situ dia mulai baca rapalan-rapalan yang ilmu yang dia kuasai. Beneran, dalam ada si Fitri sama ibunya. Mereka ketiduran di amben. Kalau orang Jawa dulu tuh tempat tidur kayu. Iya, tempat tidur kayu yang ada di ruangan tengah. Beneran sampai situ, yang sampuk nih, dia udah seneng kan. Tiba-tiba warga yang ngawasin dia ternyata udah di depan rumah, masuk ke warga. Mereka ambil barang sedapatnya ya buat nangkap si Samsul. Di situ ada korden. Jadi kalau jendela orang dulu kan jendelanya mungkin kayu yang dari rumah itu, terus ada korden. Kordennya diambil sama warga. Di situ dibungkus kepalanya si Samsul, dibungkus, dipukulin, bawa keluar, dan di samping rumahnya tempat dia diajar. Dan kebetulan di situ ada sebuah batu. Dan batu ini kira-kira segede meja gini. Dan situ ada emang ada nggak cuma satu, ada beberapa batu, dan batu yang ukuran gede-gede. Oh, batu pondasi. Iya. Nah, si Samsul ini setelah diajar, kepalanya ditaruh di atas batu, dan kamu tahu apa yang terjadi? Dikecek. Yoi, kayak sandal. Salah satu warga ngambil batu, kepalanya Samsul remek. Soalnya warga kan udah tahu ya ilmunya Samsul kayak gitu. Gimana caranya dia nggak bisa makan tanah. Akhirnya kepalanya dihancurin. Kepalanya dihancurin, darah kemana-mana ke orang-orang. Darah di mana-mana, dan tembok rumah si Fitri ini sama semuanya kena darah. Gak cukup sampai di situ. Setelah kepalanya remuk, badan si Samsul ini dimutilasi sama warga, dimutilasi, dipotong-potong, dan itu masih belum selesai. Akhirnya sama warga direbus. Sisa-sisa dagingnya Samsul ini direbus sampai dia emang benar-benar hancur setelah mutilasi. Ngeri ya? Ya lumayan. Dan setelah itu, ya benar, ya sisa-sisa dari tubuhnya Samsul ini cuma sama warga dibuang ke kali. Cuman ya di situ hidupnya Samsul udah berakhir, warga udah tenteram. Ya. Tuh cerita pembunuhannya itu. Terus nggak lama dari kejadian ini ya, di tahun-tahun itu kendaraan pribadi itu masih jarang banget. Orang-orang masih sering naik angkot. Iya, naik angkot. Gak tahu ya udah ada belum. Tapi ojek udah ada. Nah si Samsul ini semasa hidupnya dia sukanya nongkrong keluar ke pusat kota yang di sini, dan pusat kota di arah timur, arah barat. Di situ ada tongkrongan, dia tongkrongan itu memang benar-benar, kalau sekarang tempat ini jadi pusat kota di tempat saya tinggal. Nah, suatu malam ada tukang ojek
di situ emang ada pusat kota kan, ada pangkalan ojek. Ada tukang ojek lembur sampai malam, dia nganterin orang ke kampung saya. Cuman setelah si penumpang ini sampai di rumahnya kan, penumpangnya cowok, setelah sampai di rumah, Pak sebentar ya, saya nggak bawa uang, dompet saya ketinggalan di rumah, tak ambil dulu. Nunggu kan, si tukang ojek ini nunggu depan rumah, tungguin kok lama, ketok rumahnya nggak keluar, tungguin. Akhirnya ada satu orang warga yang lewat, itu masih nggak malam-malam banget, sekitar jam 8 jam 9. Ada warga yang keluar, nanyain si tukang ojek ini, Mas, kok di sini nungguin siapa? Loh, tadi saya ngojek yang punya rumah ini dari pusat kota sana, dia pulang ke sini. Nah, si orangnya yang nyamperin ini, warga ini, Mas, dah, mang tinggal mawon, dah Mas, tinggal aja. Itu orangnya udah nggak ada, ternyata meninggal. Iya, ternyata yang dianterin ini si Samsul gitu. Tuh. Berarti semasa hidup udah troublemaker, Iya. waktu meninggal masih menghantui ya. Iya. Iya. Itu dan ada lagi. Nah ini kalau sebelumnya ada si Rohman yang ngajak berantem si Samsul, ya semasa Samsul itu, si Samsul ini nggak berani kan, ngajak berantem nggak berani. Suatu hari si Rohman ini, rumahnya Rohman ini rumah kayu, di situ ada 2 lantai ya. Rumah kayu tingkat, tapi kayu semua ya. Si Roman ini punya kamar di atas. Biasanya di rumahnya si Roman ini sering rame, teman-temannya pada ngumpul. Malam itu sepi, dan tiba-tiba ada yang ngetok Pintu bawah. Iya, pintu kayu kan, jadi tok, dan bangunan semua kayu. Suara dikit pasti kedengeran. Ada yang ngetok, tok. Panggil, weh Roman, tua, jadi ngajak aku gelut, ayo gelut, saiki aku wani karo kowe. Roman, keluar lo. Sekarang beda nih kan. Oke. Jadi suara itu teriakin si Roman buat ngajak berantem. Dan si Roman denger kan? Siapa ya? Didengar, diinget-inget. Ini suaranya Samsul. Tapi Samsul udah mati. Ditengok tuh. Si Roman ini kebetulan memang dia gak penakut. Tengok dia, terus gak ada siapa-siapa di rumah. Padahal ada suara teriakan sama ketokan pintu ya. Dan kalau orang mungkin ada apa, misal kayak kemarin yang cerita di kantor ya, ada suara cuma nik atau enggak itu kan mungkin itu bisa dari halusinasi atau apa. Cuman kalau ini halusinasinya panjang banget. Dari ngetok pintu sampai dia teriakin namanya sampai ngajak berantem. Kalau itu halusinasinya panjang gitu. Nah itu. Udah, sekian cerita dari saya. Ini kali ini segmennya nggak terlalu ke horor, tapi lebih ke misteri. Iya, ke pembunuhannya. Ya itu tadi cerita dari Joni. Ya agak ngeri ya. Mungkin dari teman-teman yang di rumah ada juga yang punya cerita seperti ini mirip-mirip. Mungkin di kampungnya juga ada yang orang pakai ilmu terus rasa gitu. Mungkin bisa sharing sama kita ya lewat komen. Ntar ke atas sih. Ya. Nah nanti saya baca, saya balas juga. Ya ceritanya keren. Oh iya. Terus kejadian yang tadi saya ceritain itu kejadian nyata ya, terjadi di kampung saya dan sebenarnya beberapa pelaku bukan gimana nyebutnya ya, kalau itu penghakiman massal ya pelaku itu emang ada beberapa yang masih hidup, dan sebenarnya kita mungkin bisa nih buat ngorek mereka, apalagi kan sekarang pasti di tahun-tahun segitu banyak kejadian-kejadian kayak gitu kan. Nah kalau kalian pengen tahu cerita-cerita dari mereka, boleh banget buat komentar di bawah. Oke. Pesan yang bisa diambil apa nih John? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya karena di episode depan kita akan belajar bahasa Mandarin.
belajar bahasa Mandarin bersama Randi.